mudah-mudahan kita berharap tidak ada satu doa yang keluar dari lisan kita ketika dikhatamkan Al-Quran kecuali pasti insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dahulu Allah Panjenengan sudah dijelaskan tentang hal-hal itu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kebaikan-kebaikannya, berikan semua afdal, kemudian al-imdad, as-salat dari bulan suci Ramadan ini disertakan dengan keperluan kita pada malam hari ini nantinya. Allahumma. Tapi tentunya di antara kita pasti menginginkan di bulan suci Ramadan ini sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menambahkan kedermawanannya di dalam bulan suci Ramadan. Bahkan ajwa min rihil mursalah, kalau sudah datang di bulan suci Ramadan itu ajwadun nas, menjadi orang yang paling dermawan, lebih dermawan daripada oksigen yang kita hirup yang berhembus ini. Jemaah yang dirahmati Allah, oleh karenanya dalam rangka ittiba, dalam rangka mengikuti Nabi, dalam rangka memberikan kesempatan kepada antum semuanya dan menjadikan harta-harta yang ada pada kita itu menjadi harta penolong kita. Biarkanlah, jangan kau cegah. Harta yang kau miliki itu akan mengatakan kepada engkau dengan tiga lisan, yaitu dengan lisan halnya, lisan keadaan. Harta itu mengatakan kuntu faniyah fasirtu baqiyah. Aku ketika kau simpan, ketika masih ada padamu, kata harta itu mengatakan kepada kita, aku ini adalah sesuatu yang fana, yang hancur, yang tidak akan pernah kau bawa nanti, tidak akan pernah membawa manfaat apapun kepada engkau. Akan tetapi sekarang aku menjadi bahagia, sekarang aku menjadi satu hal yang baqa, yang kekal, yang akan menjadi milikmu selama-lamanya. Lalu lisan itu juga mengatakan qad kuntu qalilah, tadi aku adalah sedikit, tapi begitu kau berikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung ketika itu harta itu mengatakan kepada anda, fasirtu katsira, sekarang aku menjadi banyak. Mungkin sedikit 2.000, 5.000, 10.000, 100.000 yang kau berikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi harta itu jangan kau kira nantinya nilainya akan sama ketika kau membutuhkan nanti di akhirat. Dia akan besar. Allah yang yurbis sadaqah, Allah yang mengembangkannya. Jemaah yang dirahmati Allah. Dan yang ketiga itu lisan daripada hal atau keadaan harta mengatakan qad kunta tahfaduni. Tadinya di dunia kau sibuk menjaga aku, kau sibuk mengumpulkan mencari aku, kau masukkan aku ke dalam tempat yang paling aman agar supaya aku tidak hilang. Kau sibuk menjaga aku, tapi begitu kau berikan aku di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harta itu mengatakan kepada kita semuanya, fasirtu ahfaduka, sekarang aku yang akan menjaga kamu, aku akan mencegah kamu masuk neraka, aku akan menyukseskan kamu ketika di hisab, aku akan menyukseskan kamu ketika di mizan, aku akan menjadi penolongmu nanti di akhirat. Maka saya berikan ini kepada antum, satu kesempatan kepada antum semua ini, bukan dalam rangka meminta Allah. Kami tidak meminta kepada antum semuanya, jangan sampai ada prasangka bahwa kita yang butuh, tapi posisikan bahwa kita yang butuh akan kebaikan dari Allah. Betul ya? Maka jangan ragu ketika di depan ada kotak yang berjalan untuk Anda menggesernya begitu saja. Jangan ragu, biasa saja. Kalau memang Anda diinginkan oleh Allah untuk hari ini, ya bismillah. Tapi kalau memang tidak diinginkan oleh Allah untuk ditunda, nggak perlu sampai kapan penundaan itu, ya mudah-mudahan tetap tercapai gitu. Allahumma amin. Sembari berkesimpulan membacakan tuntutan acara pada malam hari ini, nanti akan ada kota yang diberikan itu untuk memberikan kesempatan kepada kajian semuanya. Jazakumullah khair. Sallallahu alaihi Muhammad.
Hadirin hadirat rahimakumullah, menginjak acara selanjutnya yaitu sambutan dari DKM Masjid Sebarang Gedung yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Haji Muhajir. Kepada beliau wa'alaihi falyatafadhal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami muliakan Habib Syekh dan jajarannya, yang kami muliakan hadirin dan hadirat yang pada malam hari ini menyemarakkan takmir Quran berkeliling, dan pada malam hari ini kita ditakdirkan bisa hadir di majelis Al-Quran ini di Masjid Aulia Sebarang Gedung. Salawat serta salam kita tujukan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan akhlak kita semuanya. Kami bersyukur kepada Allah SWT di mana di bulan Ramadan yang penuh berkah ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa menunaikan ibadah puasa dan kegiatan-kegiatan dalam bulan puasa. Semoga apa yang kita kerjakan ini selalu diridhoi Allah dan diterima amal-amal kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kami berbangga kepada hadirin semuanya yang mana kita masih diberi oleh Allah kesempatan bisa bertafakur di masjid ini dan beriktikaf di masjid ini. Semoga ini menjadi catatan kita nanti di yaumil qiyamah, dan insya Allah semoga kita nanti termasuk orang-orang yang dimasukkan surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Melalui pintu Al-Rayyan, karena kita termasuk orang-orang yang ahli beribadah puasa Ramadan. Yang ketiga, kami hanya bisa mengucapkan jazakallahu khairan kepada hadirin semuanya yang telah sudi menyemarakkan kegiatan ini, dan semoga kegiatan ini berlangsung terus sehingga kita sampai akhir bulan Ramadan ini dengan keadaan sehat walafiat. Itulah yang bisa kami harapkan, dan terima kasih kepada tim dari Khatam Al-Quran keliling ini. Semoga selalu diberi oleh Allah kemudahan di dalam melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang bisa kami sampaikan. Atur nuwun sangat atas kehadiran panjenengan semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dia sampaikan, tidak lupa kami mengingatkan kepada semua hadirin yang mungkin belum berniat untuk iktikaf. Mari kita niat bersama-sama untuk iktikaf di masjid yang mulia ini dengan niat Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Selanjutnya mari kita dengarkan motivasi dari perwakilan
Majelis Takmil Quran Kediri yang dalam hal ini akan disampaikan oleh guru kita bersama Al-Habib Syekh bin Mustafa bin Tahir Ba'abud. Kepada beliau waktu dan tempat kami aturkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa bushran lil muslimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil amin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang sama-sama kita muliakan, yang kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan di dunia dan di akhirat. Dimuliakan di dunia dengan diberikan umur panjang, sehat walafiat, bitaatillah wa Rasulillah. Dimuliakan di akhirat dengan diampuni semua kesalahan dan diangkat derajatnya dan dikumpulkan bersama dengan Rasulullah Muhammad di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Seluruh para habaib yang berkenan hadir pada malam hari ini, anak cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga seluruh para kiai, para ulama, penyambung lidah penerus perjuangan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh jajaran takmir masjid Setara Gedong, Masjid Aulia, dan aparatur pemerintahan baik dari TNI, Polri maupun sipil. Panjenenganipun Al-Habib Hasan bin Ali As-Segaf saking Tulungagung, panjenenganipun Habib Muhsin Al-Habsyi, panjenenganipun Habib Idrus Al-Jufri, dan juga Sayyid Adi, Sayyid Ahmad, dan para kiai yang hadir. Alhamdulillah, mereka Pak Haji Suryat juga berkenan rawuh bertemu di majelis, Pak Munir, Syafiq Abdul Rahman, Ustaz Arman, dan semua para asatidz, khususnya Ustaz Masyhur, dan khususnya para alumni Sunniyah Salafiyah yang diasuh oleh Habibana Taufik Abdul Qadir As-Segaf. Panjenenganipun khususipun Dewan Kemakmuran Masjid, ketuanipun panjenenganipun Bapak Haji Muhajir, ingkang alhamdulillah dari tahun ke tahun kita datang bersama-sama dengan beliau di masjid ini. Mudah-mudahan semuanya diberikan umur panjang oleh Allah, sehat walafiat. Panjenenganipun Bapak Lurah, Bapak Zainuri, ugi saden para bapak, ugi para ibu-ibu manakib Setara Gedong ingkang sami rawuh datang mriki majelis. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiranya tidak perlu saya memberikan motivasi yang panjang pada malam hari ini, karena sebenarnya sejatinya dan seharusnya Al-Quran, puasa, taraweh, dan semua bentuk ibadah yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan sudah menjadi motivator besar bagi kehidupan kita. Kita semuanya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam-malam Ramadan ini Allah Subhanahu wa ta'ala gerakkan hati kita untuk menjadi ahli-ahli Al-Quran, untuk menjadi orang-orang yang punya hubungan baik dengan Al-Quran. Bukankah sudah cukup 11 bulan kamu panjenengan
kurang baik hubungannya dengan Al-Quran. Terkadang tidak sehari kaulah panjenengan dilalui, satu hari kita itu kita lalui tapi tanpa dengan Al-Quran. Berapa lama kita telah demikian? Maka solusi yang paling besar, solusi yang paling harus kita ambil adalah memperbaiki hubungan kita di bulan-bulan suci Ramadan. Yang kita berharap dengan bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala ampunan rahmat dan itqu minan narnya dan semua pemberian-pemberian tadaif daripada al-amal, amal-amal kawula panjenengan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa begitu mudah bagi Allah untuk memberikan ampun, diberikan ampun oleh Allah pada bulan ampunan menikah. Kawula panjenengan berharap mudah-mudahan kita bukan termasuk orang-orang yang mahrum dari semua kebaikan-kebaikan tersebut. Sungguh kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, orang yang masuk di dalam bulan suci Ramadan lalu kemudian keluar dari bulan suci Ramadan, ternyata ampunan yang Allah janjikan, kebaikan yang Allah janjikan, kemudian rahmat yang Allah kucurkan, dan yang lain sebagainya daripada janji-janji baik Allah Subhanahu wa Ta'ala kok tidak mampu menjadi sebab kita berubah menjadi orang yang lebih baik ketika kita keluar daripada bulan suci Ramadan. Bukan kita termasuk orang yang minal faizi, minal aidin, bukan. Maka orang yang demikian itu adalah orang-orang yang celaka, secelaka-celakanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau seandainya kaulah panjenengan naudzubillah min dzalik keluar daripada bulan suci Ramadan ini tanpa membawa ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak lain nasib kita adalah seperti nasibnya ayam yang dia hidup dalam lumbung padi dan jagung yang sebagai makanan pokok daripada ayam-ayam tersebut, lalu kemudian dia tetap mati. Alasannya adalah karena kurang pangan, alasannya adalah karena kelaparan. Niki ayam kan ayam yang rugi pol-polan nggih napa mboten? Artinya kalian nutul niku lak sampun dipun paringi rezeki saya Gusti Allah. Kalian nutul tok. Sama dengan kalau panjenengan saat ini kalian tobat tok. Kalian memperbaiki amal, Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan itu semuanya untuk kaulah panjenengan. Apalagi diberikan Lailatul Qadar yang kita harap pada malam hari ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Lailatul Qadar. Di malam 15 yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita sebagai orang-orang yang dapat menghidupkan Lailatul Qadar. Allahumma, itu semua tidak lepas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kaulah panjenengan mengaku sebagai pecintanya Nabi Muhammad, ketika kaulah panjenengan mengaku pengen bagaimana saya itu dianggap baik di mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya sering mengingatkan kepada diri saya dan antum semuanya. Kata daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang beliau mengatakan, orang itu kalau ingin tahu apakah saya dicintai oleh Nabi, apakah saya itu mencintai Allah ataukah saya mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak cukup dengan pengakuanmu saya cinta Allah, saya cinta Nabi Muhammad. Akan tetapi kata beliau, man arada atau man ahabba, barang siapa orang yang menginginkan, apakah dia itu termasuk orang yang cinta kepada Allah, yuhibbullah wa yuhibbur rasul, termasuk cinta kepada Allah sama cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai pengen roh ini cinta tenan bagi boten dari beliau fal yakdur, deloken bae koreksi saja.
Kalau fa'in yuhibbul Quran, kalau dia itu memang cinta terhadap Al-Quran, maka fa'innahu yuhibbullah wa rasulah. Orang itu sudah cinta kepada Allah plus cinta kepada Nabi Muhammad. Tapi kalau tidak ada hubung kait dengan Al-Quran, kaulah panjenengan tidak mencintai Al-Quran, kaulah panjenengan tidak ada kepedulian terhadap Al-Quran, tidak beramal dengan amal-amal yang ada di dalam Al-Quran, jauh kaulah panjenengan dengan percontohan-percontohan dalam Al-Quran, maka jangan harap kaulah panjenengan mengaku cintanya Allah, mengaku pecintanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu adalah diayah, itu hanya pengakuan yang bisa jadi Allah menolak daripada cinta kaulah panjenengan. Sallallahu Alaihi Muhammad. Nabi Muhammad akan menolak daripada cinta kaulah panjenengan. Para jemaah yang dirahmati Allah, maka dengan adanya khatmil Quran keliling ini, kami hanya berharap, terutama untuk anak-anak muda, terutama untuk kaula muda ini yang ada di dalam bulan suci Ramadan di kota maupun di Kabupaten Kediri. Saya berharap bahwa nang bulan suci Ramadan itu setelah 11 bulan panjenengan itu sering kali kawula panjenengan kadang-kadang sering kali mereka menyakiti, menyayat hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena setiap amal kawula panjenengan disetorkan datang kanjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai pernah bersabda bahwasanya semua amalan-amalan daripada umatku itu dihadapkan kepadaku. Fa in wajadtu khairan, kalau aku mendapati amal mereka itu baik, mereka itu adalah umat yang saleh, salehah, mereka itu mengikuti Nabi Muhammad, mereka itu banyak beribadah kepada Allah, tinggalkan kemaksiatan, maka hamidullah, aku bersyukur kepada Allah. Remen manahipun kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ibadatu ghairu dzalik, akan tetapi ketika aku mendapati umatku ini keadaannya tidak demikian, mereka yang buka aurat mereka, mereka yang mabuk-mabukan masih dalam mabuk-mabukannya, mereka yang bermaksiat dengan ini dan itu masih melakukan kemaksiatan yang demikian itu. Tapi pun kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saking melasih berjamaah, istighfarullah lahum, aku mintakan untuk mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala ampunan. Tapi menyakiti banyak itu kanjeng Nabi Muhammad. Jangan sangka apa yang kita lakukan tidak dilaporkan kepada Rasulullah Muhammad. Sementara Allah panjenengan bincang tentang kiamat hanya satu harapannya, digandeng oleh kanjeng Nabi Muhammad. Hanya satu harapannya, kalau panjenengan disyafaati oleh Rasulullah Muhammad, ditolong oleh kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ayo 11 bulan cukup Allah. Di bulan ini mari kita perbaiki. Kalau kita bagus puasanya, kita bagus qiyamul lailnya, tarawihnya bagus, baca Al-Qur'annya bagus, ibadahnya itu imanan wa ihtisaban, maka yakinlah kau sholat, kau ngaji, kau berpuasa, ibadah-ibadah itu secara otomatis memperbaiki dirimu ketika itu baik. Maka kita punya besar. Ketika nanti kamu panjenengan keluar daripada bulan suci Ramadan, apakah ada perubahan? Apakah Ramadan memberikan bekas di dalam hati kita? Bagaimana hikmah dalam bulan suci Ramadan untuk kamu panjenengan menikah dilemahkan syahwatnya, kemudian kamu panjenengan menikah dididik hawa nafsunya, kemudian bercahaya kamu panjenengan gadah mana punya hati ini. Apakah kemudian itu betul-betul kita bawa pada ketika kita keluar bulan suci Ramadan? Beda bagi kalau panjenengan. Begitu juga dengan tarawih dan bacaan Al-Quran. Maka saya berharap, saya pesan-pesan kepada semuanya, termasuk yang terbesar dan Allah pribadi. Moga-moga estu dengan bagusnya kita memperbaiki amalan-amalan dalam bulan suci ini, nanti akan membawa dampak yang baik untuk kehidupan kita dalam berbangsa, bernegara, di dalam bermuasyarah bainan nas, terutama muamalah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma. Akhirnya saya memohon maaf kepada semuanya yang hadir, terutama kepada pihak takmir masjid
dan juga masyarakat Sorokedok atas semua kekhilafan dan kekeliruan. Masih banyak harus belajar. Kemudian saya berterima kasih mewakili teman-teman semuanya kepada takmir masjid dan juga seluruh masyarakat dan juga para habaib, juga para kiai yang berkenan hadir pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, tidak lupa kepada para pejuang-pejuang ya, baik dari Majelis Fatmil Quran Keliling Kediri dari semua divisi kepengurusannya, maupun dari Majelis Asy-Syifa, maupun dari Boloroso, dan juga majelis-majelis yang lainnya yang ikut bergabung di dalam acara pada malam hari ini. Saya ucapkan jazakumullah ahsanal jazaa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melanggengkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini, dan kita dipertemukan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Amin Allahumma amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada ini wal afu minkum samihun wa taksir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau disertai hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita dengarkan, kita timba ilmu dalam kajian tematik dengan tema Nuzulul Quran yang akan disampaikan oleh guru kita bersama Al-Habib Hasan bin Ali Asgaf, pengasuh Majelis Asy-Syifa Tulungagung. Kepada beliau waktu dan tempat kami aturkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina maulana Muhammad khairil bariyat wa qudwatul qadat wa ala alihi wa sahbihi al-anjumi zahirat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa sahbihi al-amin. Amma ba'd, yang kami hormati para ulama, para habaib, dzurriyyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa nahsu bi dzikr murabbi arwahina wa asalina beliau Habib Husain bin Habib Bakar Ba'bud, Habib Syekh bin Musa bin Habib bin Habib Mustafa Ba'bud, dan para habaib, para kiai, para asatid, dan semua daripada jajaran Polsek dan juga TNI, Bapak Kepala Desa, dan segenap orang tua kami hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur di malam hari ini Allah kumpulkan kita dalam satu acara yang dimana di tempat yang semacam inilah Nabi katakan dalam hadisnya, "Mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah
wa hafat alaihi malaikah wa dzakarallah fi man indah. Tempat di mana Allah turunkan ketenangan, di mana Allah turunkan rahmatnya, yang di saat ini, detik ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut nama kita satu persatu di hadapan para malaikatnya. Allah bangga dengan apa yang kita lakukan di malam hari ini. Allah bergembira melihat daripada perkumpulan kita di malam hari ini, sehingga perkumpulan yang seperti inilah yang telah akan menjadi bekal kita untuk berkumpul dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin hadirat hafizakumullah. Kita dikumpulkan dalam rangka acara khatmul Quran sekaligus memperingati nuzulul Quran, di mana kita semuanya mengetahui bahwasannya bulan suci Ramadan syahrul Quran, bulan Al-Quran. Maka sungguh keterlaluan jika kita sebagai umat Nabi Muhammad yang mengaku cinta dengan Nabi Muhammad, kemudian Allah berikan kepada kita bulan yang mulia, bulan yang dikhususkan untuk umatnya Nabi Muhammad, yang kita tidak membuka Al-Quran sama sekali. Sebagaimana tadi dikatakan oleh guru kita Syekh Abdul Hamid Mustafa Ba'ud, bahwasannya tanda kecintaan kita kepada Nabi adalah dengan kita membaca Al-Quran. Akan tapi banyak para hadirin, kita lihat saat ini, dan benar apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, akan datang suatu masa di mana Al-Quran itu hanya mushafnya saja. Akan datang suatu masa di mana Al-Quran itu hanya sekedar mushafnya saja, yang baca tidak ada. Maka betapa banyak kita yang mengaku umat Nabi Muhammad, mengaku cinta kepada Sayyidina Muhammad, tapi tidak pernah bahkan seumur hidup kita hatamkan Al-Quran. Maka mana bukti kita cinta kepada Nabi Muhammad? Bukankah dikatakan oleh para ulama, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Jika cintamu kepada Nabi itu memang benar-benar ada dalam hatimu, maka harusnya kamu taat kepada Nabi Muhammad. Harusnya kamu melakukan daripada perintah Nabi Muhammad. Bukankah orang yang mencintai itu taat selalu dengan orang yang dicintainya? Kalau kita mengaku cinta sama Nabi, harusnya kita buka Al-Quran, harusnya kita baca Al-Quran. Nabi sudah katakan berkali-kali dalam hadisnya, "Iqra'ul Quran", bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Yang Al-Quran itu akan datang nanti di hari kiamat menjadi penolong untuk kita. Yang bahkan terkadang na'udzubillah para hadirin, dengan santainya kita seakan-akan kita nanti di akhirat akan bahagia, sehingga kita tidak perlu penolong satupun, tidak membaca Al-Quran, tidak bersalawat kepada Nabi, seakan-akan mungkin dengan salat kita, mungkin dengan puasa kita ini saja kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita ketahui para hadirin, kehidupan di akhirat itu panjang, yang sampai-sampai dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunggu, mengantri untuk masuk ke dalam surga itu adalah sebuah penyiksaan. Sehingga sampai ada dikatakan bagaimana gentingnya yaumul hisab, seandainya di saat itu ada orang yang sudah dia sadar bahwasanya ketika dia hidup di dunia dia adalah orang yang ahli maksiat, dia katakan di saat itu, "Ya Allah, jika aku ini ya Allah Kau takdirkan untuk masuk ke neraka-Mu, ya Allah, sudahlah ya Allah, masukkan aku langsung ke neraka-Mu. Tidak kuat aku ngantri di yaumul hisab ini ya Allah." Padahal siksa neraka lebih pedih daripada siksa di yaumul hisab, daripada pedihnya penantian di yaumul hisab. Semuanya itu bisa kita lewati dengan lancar, dengan mudahnya jika kita membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengabadikan dalam Al-Quran bagaimana kategori hamba-hambanya di saat mereka telah diberi kitab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah katakan dalam Al-Quran, "Summa awrasna al-kitab alladziina astafaina min ibadina, faminhum dhalimun li nafsihi, wa minhum muqtasidun, wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah." Aku telah wariskan kitab kepada mereka, aku berikan kepada umat Muhammad ini Al-Quran. Tapi sayang kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka tinggalkan itu Al-Quran, mereka tinggalkan itu kitab Allah, yang sehingga mereka menjadi apa? Minhum zalimun li nafsihi, mereka zalim kepada dirinya sendiri.
Sehingga jangan salahkan Allah dengan apa yang kita perbuat di dunia ini daripada dosa yang terkadang kita terlena dengan dosa kita seakan-akan kita tidak merasa berdosa. Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa kita nanti di akhirat para hadirin. Itu bukan karena Allah tidak punya rahmat, itu bukan karena Allah tidak adil. Allah sudah ingatkan kita. Ini loh Al-Qur'an. Surga hanya untuk orang-orang yang bertakwa dan neraka untuk mereka orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah katakan faminhum zalimun li nafsihi. Jika ada di antara kita yang sudah diberikan Al-Qur'an oleh Allah, kok masih saja kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya dia sedang menzalimi dirinya sendiri. Allah sudah katakan, kalau surga hanya diciptakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa, kenapa kita tidak bertakwa? Di saat kita tidak bertakwa berarti seakan-akan kita menyodorkan diri kita untuk dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, wa minhum muqtasidun. Ada di antara mereka yang di saat Allah berikan kita, Allah berikan Al-Qur'an, mereka menjadi orang yang di tengah-tengah. Siapa mereka orang yang di tengah-tengah? Mereka adalah orang yang hanya mencukupkan dirinya dengan yang wajib. Wa minhum muqtasidun, mereka orang-orang yang di tengah-tengah kata Allah Subhanahu wa taala. Dan menurut Sayyidina Abdullah bin Abbas, yang dimaksud dengan wa minhum muqtasidun adalah mereka yang hanya mencukupkan dirinya dengan beribadah yang wajib saja. Maksiat dia tinggalkan. Tapi untuk ibadahnya dia hanya sholat 5 waktu. Puasa hanya di bulan Ramadan saja. Kemudian harta yang dia keluarkan hanya sekedar zakat saja, tidak pernah sedekah. Tapi yang mulia para hadirin adalah golongan yang ketiga, yang Allah katakan wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Mereka orang-orang yang berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan. Siapa mereka? Sayyidina Imam Ibnu Abbas beliau mengatakan mereka adalah orang-orang yang menjalankan kewajiban, meninggalkan keharaman, dan mereka tambah dengan yang sunnah. Maka kita para hadirin, tidak hanya kita di bulan Ramadan ini menjalankan ibadah puasa, maka sungguh beruntung Anda semua yang hadir di malam hari ini. Anda tambah ibadah puasa Anda dengan Anda menghidupkan waktu malam di bulan Ramadan. Maka ini termasuk salah satu kemuliaan bagi kita. Karena bulan Ramadan itu hakikatnya bulan untuk menjadikan kita semakin hari semakin baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin hari semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh beruntung orang yang memanfaatkan waktunya di bulan suci Ramadan ini para hadirin. Kita lihat para hadirin, kalau bukan karena bulan Ramadan, terkadang kita tidak bangun di tengah malam. Kalau bukan karena Ramadan, mungkin kita tidak bangun di jam 3 atau di sepertiga malam terakhir. Karena mungkin kita hendak menjalankan sahur, kita hendak makan sahur, kita bangun di tengah malam. Maka buktikan, kalau Anda bukan hanya ingin makan di waktu Anda bangun di waktu sahur, tapi Anda juga ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktikan cinta Anda kepada Allah. Dengan apa? Dengan Anda isi dengan salat tahajud. Sebagaimana Allah mengatakan kepada nabi-nabi terdahulu, kadzabat man idda'a mahabbati, kadzdzaba man idda'a mahabbati, fa idza jannahu al-lailu nama'ani. Dusta, bohong, orang yang mengaku cinta kepadaku kata Allah, tapi di saat datang waktu malam dia tertidur pulas. Tapi sungguh beruntung di bulan Ramadan Allah berikan kepada kita kemudahan untuk bangun di jam 2:30 malam, bangun jam 2 malam. Maka sisihkan waktu sedikit para hadirin untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sisihkan waktu sedikit untuk kita membaca Al-Qur'an. Sisihkan waktu sedikit untuk kita menangis kepada Allah. Kapan lagi kalau bukan karena bulan Ramadan? Kapan lagi kalau bukan di bulan Ramadan kita nangis? Kapan kita teteskan air mata kita ini untuk Allah? Yang Nabi sudah katakan, ainani, 2 mata yang tidak akan pernah menangis nanti di hari kiamat. Yang Nabi katakan salah satunya adalah ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Bulan Ramadan, bulan di mana setan dibelenggu, waktu untuk kita teteskan air mata kita para hadirin. Nangis sama Allah, minta sama Allah, munajat sama Allah. Coba bayangkan bagaimana keindahan orang-orang terdahulu yang dengan menyebut nama Allah, ya Allah, mereka netes air matanya. Bagaimana dengan kita yang terkadang kita sering menyebut nama Allah,
Kita sering menyebut nama Nabi, tapi sedikit pun air mata kita tidak pernah menetes orang hati. Ini bukti kalau hati kita keruh. Ini bukti kalau hati kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan merasa Anda aman daripada siksa Allah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui akan apa yang kita lakukan di dunia ini para hadirin. Kita ini sering membuang waktu kita. Kalau kita punya waktu hidup di dunia ini 60 tahun, kemudian kita tidur dalam sehari 8 jam, maka 20 tahun kita gunakan untuk tidur para hadirin. Bagaimana sisanya? 40 tahun. Apakah iya 20 tahun yang kita gunakan untuk ibadah? Belum tentu. Pernahkah kita ibadah 8 jam? Pernahkah kita duduk baca Al-Quran sampai 8 jam? Pernahkah kita berzikir kepada Allah sampai 8 jam? Tidak pernah para hadirin. Kita kalau ibadah cari yang paling singkat, tarawih cari yang paling singkat, baca Al-Quran cari yang paling cepat. Semuanya kita serba mengiring dalam urusan ibadah. Tapi kalau urusan dunia kita, Masya Allah, tidak pernah kita ingat waktu. Kita buang itu waktu sia-sia. Maka waktunya kita mohon kepada Allah di bulan yang mulia ini para hadirin. Gunakan Al-Quran sebagai wasilah kita semuanya untuk bisa meraih daripada syafaatnya nanti di hari kiamat, untuk meraih daripada apa yang Allah janjikan bagi setiap orang yang membaca Al-Quran. Dan bahkan tidak hanya di akhirat kita bahagia dengan bacaan Al-Quran, tapi di dunia Allah akan bahagiakan kita para hadirin. Kami tutup dengan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Allah katakan, man syaghalahul Quran wa dzikri an mas'alati a'taitu afdhala ma utis sa'ili. Siapa yang menyibukkan dirinya dengan dua hal, yaitu baca Al-Quran dan berzikir kepadaku, daripada dia memohon, meminta kepadaku, maka aku akan berikan kepadanya sesuatu yang lebih baik daripada yang aku berikan kepada orang-orang yang meminta. Saya yakin kula panjenengan para hadirin di malam hari ini, kula panjenengan gagal hajat semuanya. Kira apa? Kita punya hajat. Ada yang kepingin punya rumah, ada yang kepingin punya anak soleh-soleha, ada yang kepingin dilunaskan hutangnya, ada yang kepingin diperbaiki rumah tangganya, ada yang kepingin dilancarkan rezekinya. Semuanya hajat kita banyak. Di saat kita berguru, kita datang ke rumah ustaz, kita tanya, ustaz, adakah amalan supaya rezeki saya lancar? Diberikan amalan tersebut oleh ustaz, kita ngamalkannya semangat. Karena yakinnya kita dengan guru kita, yakinnya kita dengan ustaz kita. Ini amalan yang ngasih Allah, ini amalan yang memberikan kepada kita Allah. Saking cintanya Allah dengan kita, man syaghalahul Quran wa dzikri an mas'alati. Siapa yang menyibukkan dirinya dengan dua hal, Al-Quran dan zikir kepadaku, aku akan berikan lebih baik daripada apa yang aku berikan kepada orang-orang yang berdoa. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berdoa para hadirin. Ud'uni astajib lakum, berdoalah maka aku akan kabulkan. Tapi Allah berikan cara yang istimewa agar apa yang kita hajatkan segera Allah kabulkan, yaitu dengan kita berdoa, berbaca Al-Quran dan dengan kita berzikir kepadanya. Maka mari para hadirin, perbanyak berdoa di bulan Ramadan, perbanyak berzikir di bulan Ramadan, perbanyak baca Al-Quran di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melihat kita semuanya. Ya Rabb, Engkau yang melihat kami saat ini ya Allah, berkumpul di tempat yang penuh dengan keberkahan ini ya Rabb. Semua kami yang kumpul di sini berlumuran dosa ya Allah. Mata kami sering memandang yang haram, lisan kami sering berkata yang haram, hati kami penuh dengan penyakit ya Rabb. Maka jangan kau langkahkan kaki kami keluar dari masjid ini ya Allah, kecuali dalam keadaan semua dosa kami telah kau ampuni ya Allah. Semua kesalahan kami telah kau maafkan ya Allah. Dan jadikan kami ahli Quran, jadikan istri kami ahli Quran, jadikan anak-anak kami ahli Quran, dan kabulkan semua hajat kami bibarakatil Quran ya Rabb. Engkau yang melihat hajat kami saat ini ya Allah. Kami datang ke pintu rumahmu ya Allah, membawa daripada hajat yang banyak ya Allah. Fala tukhayyirna ya Rabb. Maka jangan kau sia-siakan kedatangan kami ini ya Allah. Jangan biarkan kami keluar dari masjid ini ya Allah dalam keadaan tangan kami kosong ya Allah. Kabulkan hajat kami ya Rabb. Dan ya Allah, pahala bacaan Al-Quran yang kami baca di malam hari ini, di setiap hari di bulan Ramadan ini ya Rabb, sampaikan pahalanya kepada orang tua kami ya Rabb. Orang tua kami yang sudah meninggalkan kami ya Allah, lapangkan kubur mereka di barakatil Quran. Ampuni dosa mereka dengan barakah Al-Quran. Dan kelak bangkitkan mereka ya Allah bersama rombongan Sayyidina Muhammad bijahil Quran. Dan ya Allah, jika kami termasuk anak yang durhaka kepada orang tua kami, maka ya Allah
sadar mungkin di masa lalu kami sering membentak orang tua kami, berkata kasar kepada orang tua kami, menyakiti hati orang tua kami, sering menjadikan mereka menangis, dan bahkan kami sering dari melupakan mereka ya Allah. Kami sering menyia-nyiakan mereka ya Allah. Maka di malam hari ini ampuni kami ya Allah. Di malam hari ini ampuni kami ya Allah, dan jadikan kami hamba-hamba yang berbakti kepada kedua orang tua kami. Dan ya Allah, tidaklah kami berkumpul semua di sini ya Allah kecuali dalam hati kami ada kerinduan kepada Sayyidina Muhammad. Maka ya Allah, di saat malam hari ini ya Allah, kita pulang ke rumah kami ya Allah, kemudian Kau takdirkan mata kami untuk terpejam. Kami mohon kepadamu ya Allah, perindah tidur kami dengan berjumpa dengan Sayyidina Muhammad. Mudahkan kami untuk bermimpi bertemu dengan Sayyidina Muhammad, mencium tangan Sayyidina Muhammad, meminta nasihat dari Sayyidina Muhammad, dan jangan biarkan kami wafat ya Allah sebelum kami bisa berziarah ke makam Sayyidina Muhammad, berziarah ke Mekah ya Allah, mencium hajat asmanmu, berdoa di multazammu, duduk di rotoh kasihmu Nabi Muhammad. Maka ya Allah, mudahkan kami semuanya untuk bisa berziarah Mekah dan Madinah sininan adidah wa amma zidah Rabbana faridal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Allahumma faridal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Allahumma faridal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Allahumma akrimna fi hadhihi as-sa'ati bil qabul wa adkhilna fi iman ar-rasul wa adkhilna fi barakati salafil fuhul wa aslihna fi ma na'mal wa fi ma naqul ya arhamar rahimin wa ya rabbal alamin. Amin amin ya mujib as-sa'ilin bi surah al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.